Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, di sini kita akan membahas soal TO untuk bidang studi biologi bersama saya Putri Nurhayati. Kita tidak akan membahas seluruh soal ya, jadi hanya ada beberapa soal yang diambil sampel pembahasannya. Yang pertama, saya ambil sampel nomor 4. Pada nomor 4 ini tertulis soalnya, warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya, di situ ada 5 opsi jawaban. Ada urobilin, biliverdin, bilirubin, protrombin, dan globulin. Kembali pada soal warna kuning jernih pada urin. Jadi kalau adik-adik suka iseng, kalau ada yang iseng ya, atau mungkin setelah ini yang perhatikan urinnya sendiri. Oke, warna kuning jernih pada urin itu kadang-kadang warna kuningnya tidak jernih sekali ya. Jadi ada yang agak keruh, ada agak pekat, ada yang kuningnya kuning tipis. Tapi akan selalu ada warna kuning pada urin. Nah, warna kuning itu sebenarnya berasal dari mana? Saya cantumkan skemanya ya. Ada hemoglobin. Siapa hemoglobin? Hemoglobin adalah komponen penyusun sel darah merah. Salah satu komponen penyusun hemoglobin itu sendiri adalah senyawa Heme. Nah, Heme ini kemudian akan diurai menjadi bilirubin dan biliverdin. Ranahnya masing-masing. Biliverdin ini akan diubah menjadi zat warna empedu, sedangkan bilirubin akan diubah menjadi urobilin dan sterkobilin. Sterkobilin selanjutnya akan menjadi pewarna feses, sedangkan urobilin menjadi pewarna urin. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah option yang A. Selanjutnya, kita bahas soal nomor 14. Pada siklus Calvin, fungsi ribulosa 1,5-bifosfat atau RUBP adalah, jika pada soal sebelumnya kita menemukan option A, B, C, D, E, maka pada soal ini tidak ada ya, hanya ditemukan 1, 2, 3, dan 4. Jika adik-adik memilih 1, 2, dan 3 sebagai jawaban, maka silakan pilih option A. Oke, untuk 1, 3 itu B, 2, 4 itu C, 4 saja itu pilihan yang D. Kalau memilih semuanya, maka option jawabannya menjadi E. Kembali pada soal, siklus Calvin. Siklus Calvin itu siapa sih? Siklus Calvin ini adalah salah satu dari dua tahapan atau dua reaksi yang ada pada proses fotosintesis. Ini kursornya saya gerakan ya di bagian tengah atas. Oke, fotosintesis ini melibatkan reaksi terang dan reaksi gelap, melibatkan reaksi Hill atau reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin. Saya perbesar di sini. Siklus Calvin. Siklus Calvin ini melibatkan rangkaian karbosilasi, reduksi, dan regenerasi. Diawali dengan pengikatan CO2 oleh siapa? Oleh RUBP atau ribulosa bifosfat. Jika CO2 sudah terikat, maka selanjutnya CO2 bisa melewati berbagai rangkaian reaksi di sini hingga kemudian dihasilkan glukosa. Jika sudah dihasilkan glukosa, maka senyawa akan mengalami regenerasi untuk terbentuk RUBP kembali. Kenapa harus ada RUBP? Karena ini adalah siklus. Jadi kalau tidak ada RUBP, maka tidak ada fiksasi atau pengikatan CO2. Akibatnya, reaksi ini tidak bisa berlangsung, tidak dihasilkan glukosa. Jika glukosa tidak dihasilkan, maka tumbuhan tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, jadi option yang dipilih adalah 4 saja mengikat CO2. Atau option jawaban yang D. Selanjutnya, nomor 16, ini masih berkaitan dengan soal sebelumnya, yaitu tentang siklus Calvin. Siklus Calvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap, membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa, oke adik-adik, di sini saya cantumkan gambar hubungan antara reaksi terang dengan reaksi gelap. Kita lihat, di sini reaksi terang ini membutuhkan H2O dan cahaya matahari. Selain itu, juga membutuhkan NADP dan ADP yang dihasilkan oleh reaksi gelap. Dan reaksi gelap atau siklus Calvin ini juga membutuhkan bahan berupa ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Bagaimanakah prosesnya? Ini saya cantumkan proses reaksi terang. Kalau adik-adik masih ingat atau sudah lupa, saya ingatkan lagi.
Reaksi terang itu melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Oke, reaksi siklik itu berarti berulang. Elektron yang tereksitasi pada fotosistem 1 itu bergerak ke arah 3 dan kembali pada kompleks sitokrom. Jadi berulang lagi, dari 4, 5, kemudian ke arah 3 lagi. Jadi berulang ya. Sedangkan reaksi non-siklik itu dari 4 tereksitasi kemudian ke arah 6. Dan dengan hasil akhir berupa NADPH. Sehingga pada reaksi siklik ini dihasilkan ATP, sedangkan pada reaksi non-siklik dihasilkan NADPH. NADPH dan ATP digunakan untuk reaksi gelap atau siklus Calvin. Jadi opsi jawabannya adalah yang B. Nomor 18. Pada proses respirasi seluler dihasilkan CO2 dan H2O, yaitu pada tahap, respirasi seluler itu ada 4 tahapan, ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs, dan terakhir transfer elektron. Ini saya cantumkan dari glikolisis ya, sepanjang ini nih jalurnya. Glikolisis atau penguraian dari si glukosa didapatkan hasil akhir berupa asam pirufat. Asam pirufat ini kemudian dibawa untuk masuk ke reaksi dekarboksilasi oksidatif ini ya, dihasilkan CO2 dan NADH. Kemudian hasilnya asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini kemudian masuk ke siklus Krebs. Hasilnya berupa NADH yang warna kuning-kuning, NADH, FADH, CO2, dan NADH. Sama ya, NADH di sini dan NADH di sana sama. Namanya sama-sama NADH, hanya saja dihasilkan di tahap yang berbeda. Dan terakhir itu adalah transfer elektron. CO2 itu dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif yang di bagian atas. Ya, ini ada CO2 dan ada di sini, di siklus Krebs. Sedangkan H2O itu dihasilkan pada proses glikolisis. Maka jawabannya adalah dekarboksilasi atau siklus Krebs dan glikolisis. Yang mana? Yang C. Nomor 20. Ini adalah nomor terakhir pada pembahasan kita kali ini. Nomor 20, pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri tumbuhan lumut adalah. Oke, adik-adik silakan perhatikan skema di sebelahnya. Di situ sudah saya cantumkan skema metagenesis tumbuhan lumut dimulai dari spora yang tumbuh menjadi protonema, kemudian berkembang menjadi gametofit. Masing-masing ini akan menghasilkan sel telur dan spermatozoid. Jadi archegonium akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium pada gametofit akan menghasilkan spermatozoid. Setelah terjadi fertilisasi akan terbentuk zigot, kemudian zigot akan tumbuh menjadi sporofit, menghasilkan sporangium yang bisa menghasilkan spora. Maka opsi jawaban yang paling tepat nomor 20 ini adalah pilihan yang B. Spora yang jatuh di tempat yang tepat akan berubah menjadi protalium. Bukan ya? Karena yang berubah menjadi protalium itu adalah spora tumbuhan paku. Ini skemanya saya cantumkan, bedanya di sini. Spora pada tumbuhan paku akan tumbuh menjadi protalium. Spora pada tumbuhan lumut akan tumbuh menjadi protonema. Oke, adik-adik, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.